Waktu di penimbangan badan kan, orang-orangnya udah manas-manasin, saya juga udah ada yang manas-manasin ya terpaksa kita jadi membara di waktu di penimbangan. Kalau misalnya saya bisa berhasil mengalahkan dia, itu akan menjadi bahan pembuktian, janganlah kita sering meremehkan lawan. One Pride MMA Podcast. Check. Halo Sobat One Pride MMA, kembali lagi di One Pride MMA Podcast. Dan kali ini narasumber kita tidak bisa datang ke studio, tetapi kita akan komunikasi secara virtual. Dan narasumber kita pada podcast kali ini yaitu Billy Pasulatan, yang tak lama lagi dia akan title fight melawan Brando Mamana yang dalam arti mereka akan rematch. Bagaimana tanggapan Billy Pasulatan menjelang title fight-nya? Langsung aja, Bang Billy Pasulatan. Halo Bang. Ya, halo. Bagaimana nih untuk kabar-kabarnya menjelang title fight? Ya, untuk kabarnya kalau dalam persiapan kita tetap latihan seperti biasa. Ya, tidak pernah menganggap remeh lawan lah. Intinya kita tetap berlatih, berlatih dan berlatih. Setiap hari berlatih. Nah, ngomongin jelang title fight, tentunya di kelas strawweight ini lawan juga cukup berat gitu ya Bang. Seperti Bang Billy sebutkan tadi, semua lawan juga punya porsinya masing-masing gitu ya untuk dihadapi. Iya, iya. Nah, bagaimana sih Bang sebenarnya rivalitas di kelas strawweight ini Bang? Rivalitas sangat panas ya. Sangat rame juga untuk standar kelas terawih itu semuanya fighternya hebat-hebat. Dari ranking 10 ke bawah itu ya sudah patut diperhitungkan semua ya. Intinya sebagai champion yang pasti kita tetap harus menjaga kualitas kita sebagai champion lah. Harus berlatih lebih banyak porsinya mungkin dan karena di strawweight ini fighternya itu banyak yang hebat-hebat. Jadi tidak perlu dijabarkan siapa-siapa, mungkin dilihat aja rankingnya dari 10 ke bawah itu hebat-hebat semua pokoknya. Nah, kalau boleh sharing nih Bang, Bang Billy Pasulatan ini eh, awal join di One Pride langsung di strawweight atau bagaimana Bang? Ya, dari pertama waktu join ke MMA itu dia langsungnya di strawweight. Tetap konsisten dengan berat badan. Tetap konsisten. Punya PR Iya. khusus nggak sih Bang dengan berat badan? Karena beberapa fighter kan harus rela-rela nurunin berat badan belasan kilo gitu ya kan, atau naikkan berat badannya. Nah, kalau Bang Billy Pasulatan ini bagaimana Bang? Kalau saya ya untuk menurunkan berat badan, kalau mau bilang berat badan saya itu normalnya itu 55 sampai 56 ya. Tetapi pas hari fight kita tetap harus konsisten juga dengan berat badan. Yang pasti saya pasti dapat 52 lah. 52. Jadi itu posisi yang aman Iya, ya 52. ketika mau fight ya Bang? Iya. Kalau mau turun lagi ke bawah udah nggak bisa. Paling minimal itu 51 udah mentok. Oke, oke. Nah, Bang, biasanya kan weigh in itu dilakukan di hari H ya, di hari H di mana Iya. paginya weigh in, malam harus langsung tanding. Tapi sekarang kan ada jeda waktu nih, satu malam mungkin ya bisa dikatakan satu malam. Nah, itu waktu tanding berarti naik dong berat badannya lagi atau gimana? Ya, kalau dulu kita ini ya, pas sebelum pandemik ini, Mhm, COVID-19, mhm, kita sering timbang hari hanya. Biasanya pagi timbang, malamnya kita langsung fight. Kalau sekarang kan udah ada jeda waktu, mhm. ya otomatis berat badan bisa bisa nambah juga, terus recovery dari tubuh kita juga capek latihan, pegal-pegal kan pasti lebih fit lah untuk fight nanti. Nah, sebenarnya nih Bang, kan otomatis mau jelang pertandingan gitu, saya yakin semua fighter akan menjaga berat badannya, kemudian porsi makannya gitu kan. Weigh in, oke udah cocok. Terus nanti Iya, iya. berat badannya naik gitu. Itu mempengaruhi Kak Bang sebenarnya di kualitas pertarungannya atau sebetulnya ya udah ini posisi standar saya gitu. Iya, itu sangat mempengaruhi ya, Bang. Jadi ketika kita berat badannya misalnya 50, bobot power kita, damage pukulan maupun kecepatan agak berbeda dengan ketika kita Mhm, udah ada tenaga kan, tenaga mhm, terus, mhm.
masa otot kita udah naik lagi, terus kekuatan kita udah pulih, ya otomatis beda ketika kita masih agak ringan ya Bang. Oke. Nah, tadi Bang Billy selalu mention bahasanya di ranking 10 ke bawah itu atau 1 sampai 10 itu adalah lawan-lawan ya bisa dikatakan berat versi Bang Billy ya kan. Tetapi Bang Billy adalah champion. Tapi secara tidak langsung Bang Billy pasti bisa menakar nih 10 ranking 10 berarti dari 2 ke 10 ya Bang ya. Yang paling berat. Apakah harus yang nomor 2 atau ternyata versi Bang Billy ada di nomor 10? Kalau soal itu ya kita belum tahu ya ke depan. Soalnya kita juga nggak bisa maksudnya ranking 1 hebat. Ranking 10-nya juga ketika dia sudah beberapa kali main kan dia udah menumbangkan beberapa lawan. Itu kita patut perhitungkan juga Bang. Karena bisa saja di ranking 10 bisa nanti lawannya ke ranking 3 atau ranking 2 atau ranking 1. Kan sistemnya kadang kala acak. Ada yang rankingnya masih di atas terus lawan yang di bawah. Terus ranking yang di atas malah menang. Ranking yang Di misalnya bawah. 10 bisa lawan 2, kadang kala ranking 10 bisa menang lawan ranking 2 itu bisa saja terjadi Bang. Seperti kasus saya juga kan seperti itu. Iya, iya. Padahal kalau mau bilang ya sebenarnya belum saatnya. Cuman kalau sudah terima undangannya untuk fight ya kita harus siap. Nggak pakai Nah, nolak-nolak gitu. oke, oke. Nah, sebenarnya Bang, kalau dari Bang Billy sendiri, dengan sistematika yang seperti itu 10 bisa ngelawan ranking 2 gitu kan, dengan kategori belum siap. Sebenarnya ini baik untuk dipertahankan, dilakukan seperti itu, atau sebenarnya jangan, karena ada step by step-nya untuk bisa menjadi seorang champion, misalnya seperti itu Bang. Iya, memang harusnya kita ikut tahapannya aja gitu dulu. Ikut tahapannya, ikut aturannya, tapi kan kadang ketika misalnya nih ranking 2 lawan champion atau ranking 1 lawan champion, ranking satunya belum siap, ya terpaksa di-over lagi ke ranking misalnya 2 atau 3. Terus seterusnya kalau nggak siap lagi ya otomatis pasti diambil yang di atas-atas lah, yang di Oke. ranking. Tergantung kesiapan para atlet aja, Bang. Maksudnya Oke. ranking 1 sampai 5 siap nggak lawan champion? Kalau nggak ada yang siap, Mhm. otomatis pasti kan masing-masing punya alasannya masing-masing, punya itulah. Kalau ranking yang di atas, yang di misalnya di 6 ke atas ada yang siap, Mhm. bisa saja. Mhm, mhm. Tergantung kesiapan dari atlet. Kalau Tergantung mau kesiapan lawan dari. champion, ya seperti itu. Berarti semua punya porsi sendiri, nggak ada nyebutin satu nama mungkin yang saat ini jadi PR besar seorang Billy Pasulatan. Ya, semuanya patut diwaspadai aja. Mau dia ranking 1 sampai 10, siapapun lawannya kita harus siap. Namanya juga champion. Nggak ada yang Oke. nolak-nolak lah. Mhm. Oke. Nah, Bang, kemarin kan sebetulnya baru beberapa bulan yang lalu ya bisa kita katakan Bang Billy Pasulatan berhasil merebut sabuk juara ini dari Iya, iya. Gunawan Sutrisno. Eh, Gimana Bang yang dirasakan seorang Billy Pasulatan berhasil merebut sabuk dari seorang Gunawan yang notabene itu sudah lama memegang sabuk itu Bang? Ya, pertama otomatis kaget ya, Bang. Kaget, kayaknya seperti mimpi aja. Wah, ini benar nggak sih pas pertama kali menang, terus megang sabuknya itu. Ini kayak seperti mimpi lah. Cuman ya kenyataannya seperti itu. Saya jadi championnya sekarang. Awalnya ya kayak tidak menduga, tidak menyangka gitu. Kayak lagi dapat door prize mobil. Wah, wah. Jadi kayak kaget lah, tapi ya bersyukur aja. Mungkin sudah jalannya seperti itu. Nah, kemarin itu sesuai strategi juga pertarungannya yang udah disiapkan Bang Billy atau sebenarnya itu kejutan juga mendadak strategi ini muncul gitu? Oh iya ya, itu sebenarnya pengen tahan dia untuk bermain atas dulu ya Bang, Mhm. untuk bermain striking dulu. Cuman momennya itu di saat terduga ya dia ajak saya ke bawah, otomatis kan secara lawan nggak pengen nyerah gitu.
Pokoknya fight sampai titik darah penghabisan, itu aja pikirannya. Pokoknya yang penting belum mau mati di sini. Pas kebalik ya hajar aja selagi masih ada tenaga, masih ada ini kan. Pas dihajar-hajar dapat posisi kuncian. Nah, itu momennya, Bang. Ketika dapat momen, ya kita nggak sia-siakan. Finish saja, mau dia nyerah atau nggak nyerah, finish, kunci aja. Oke. Terus tahu-taunya menyerah. Ya, jadi gitu. Oke. Kemudian Bang, saat Bang Billy nantinya akan berhadapan dengan Brando Mamana, itu adalah pertandingan rematch ya kan, mengulang kembali pertarungan beberapa fight night yang lalu. Gimana nih Bang Billy mempersiapkan segala sesuatunya? Iya, saya tetap persiapan untuk Brando karena waktu pertarungan pertama kita sebenarnya saya penasaran ya. Penasaran padahal saya bisa mengimbangi kekuatannya dia. Cuman waktu itu saya sempat kaget pas dia di belakang saya terus ngekek kan. Kena kuncian kaget. Wah. Tapi untuk persiapan kali ini ya semoga ya tidak kekunci lagi. Pasti ya hancur-hancuran lah ini. Sudah dipersiapkan dengan matang, sudah latihan sampai babak belur juga saya dihajar. Oke. Nah, Bang, kalau ngomong-ngomong kan kemarin waktu pertandingan Fight Night kemarin, itu sebetulnya malah yang rame adalah Billy Pasulatan sama Brando Mamana, bukan Brando sama Daniel Chandra, Bang. Itu gimana itu ceritanya itu, Bang? Aduh, ini lagi panas-panasnya juga ini kan waktu itu. Jadi sebelum lawan Daniel itu, Brando sama saya kan sudah war juga kan. Sudah saling panas lah. Jadi sebenarnya katanya kan target Brando bukan Daniel Chandra. Targetnya saya. Oh iya ya. Saya juga ya ladenin lah secara di medsos, saya ladenin dia. Kita adu-adu mulut gitu. Ya kebawa lah sampai waktu pas dia lawan Daniel Chandra kan kebawa. Saya juga kebetulan bawa atlet buat tanding. Terus ketemu waktu di penimbangan badan kan. Ya orang-orangnya udah manas-manasin. Saya juga udah ada yang manas-manasin ya terpaksa kita udah jadi ini. Jadi membara di waktu di penimbangan. Nah, Jadi waktu heboh itu kan kemarin kacau. iya benar. Nah, waktu itu sempat kita tanya ke Bang Brando. Kenapa kok malah sewarnya ke Billy Pasulatan? Ya salah satunya dia menjawab adalah incaran saya ya Billy Pasulatan bukan Daniel Chandra. Dan salah satu statement yang membuat kita juga ingin kesempatan mempertemukan Bang Brando sama Bang Billy itu adalah juga tadinya niatnya itu adalah Bang Brando menyebutkan bahwasanya Billy itu juara pengecut. Karena kemarin udah berhasil saya kalahkan, keberuntungan aja nih ngelawan mengalahkan Gunawan. Gimana nih Bang tanggapan? Jadi gini aja Bang. Dia bilang kan saya juara pengecut ya. Kalau mau dikilas baliknya Bang, gini. Sebenarnya kan waktu saya lawan Brando, yang menang waktu kontender itu waktu kontender. Yang menang pasti lawan champion. Tiketnya langsung dapat lawan champion. Lawan Gunawan. Tapi waktu saya dengan Brando fight, saya kalah kan? Dia yang menang. Harusnya dia melawan Brando, tapi dia menolak. Menurut Bang Francino Tirta sama juga sama Cem Gunawan juga, menurut si mereka Brando sering menolak untuk fight fight dengan Gunawan. Jadi bukan sayanya yang bilang ya, tapi menurut sumber ada, saya videonya ada. Kalau mau nanti saya kirimin videonya. Boleh. Tentang tanggapan mereka, siapa yang sebenarnya pengecut, yang suka lari-lari dari lawan, suka menghindar. Saya ada videonya, nanti saya kirim ke Abang. Oke, siap. Jadi dari situ aja kita melihat siapa sih sebenarnya yang pengecut. Saya tidak pernah menolak lawan. Siapapun yang diberikan kepada saya selalu bilang siap.
Tapi si Brando dia bilang saya pengecut. Nanti deh saya kirim lagi videonya biar nanti kita lihat siapa yang pengecut sebenarnya. Nah, kalau kita ngelihat Cywar dari Itu Bang aja, Bang. Billy ya. Kalau kita ngelihat Cywar dari Bang Billy, baik itu media sosial ataupun secara langsung ya, kita itu melihat Bang Billy tipikal orang yang lebih tenang gitu dalam Cywar. Kenapa itu, Bang? Kalau Bang Brando kan di media sosial hampir di semua platform kayaknya sedikit-sedikit nyentil gitu kan. Nah, gimana? Bang Billy versi Cywarnya gimana nih, Bang? Ya mungkin Brando itu kayak gitu karena masih kekanak-kanakan ya Bang, belum terlalu dewasa lah. Makanya ada pepatah bilang kan, tua itu pasti, dewasa itu pilihan. Ya mungkin Brando itu masih kayak kekanak-kanakan gitu loh Bang. Tahu kan kekanak-kanakan? Cuman Oke. ya mungkin dari segi entertain ya bagus lah seperti itu. Mungkin dari segi entertain. Tapi secara mungkin ya kayak Gunawan aja nggak suka Kak, sama karakternya si Brando itu yang kayak gitu kan. Oke. Cuma nggak apa-apa, mungkin itu nilai jualnya dia di situ. Kalau saya untuk meladeni dia nggak perlu terlalu seperti itu. Nanti kita buktikan saja di oktagon seperti apa, walaupun dia suka keluar-keluar soal saya pengecut atau saya apalah, nanti kita buktikan aja di oktagon. Ada ini nggak Bang? Selain kan Bang Billy, Bang Brando ribut secara di media sosial dalam postingan. Pernah nggak sih kayak Rustam kan serang-serangan DM nih? Chatting berdua Iya, kalau ya. kemarin sama Rustam. Kalau sama Brando gimana ceritanya ini? Cerita yang kayak gimana maksudnya Bang? Cywar ada sampai Cywar yang hubungi neror atau gimana gitu. Karena Daniel Chandra kan ada teror gitu ya, ada yang neror katanya nih. Oh iya, saya juga banyak loh Bang seperti itu. Pasukannya Brando itu banyak. Jadi kadang diteror lewat komentar di postingan saya atau di YouTube atau di mana, banyak yang kayak gitu. Diteror-teror lah seperti itu. Saya merasa lucu aja. Soalnya saya tahu tekniknya dia seperti itu. Dia hanya ingin menyerang psikologi saya saja, nggak terlalu berpengaruh buat saya. Justru saya senang dia seperti itu. Jadi intinya nanti kalau misalnya saya bisa berhasil mengalahkan dia, itu akan menjadi bahan pembuktian buat para netizennya nanti bahwa, oh janganlah kita sering meremehkan lawan gitu. Tapi kalau memang dia beruntung ya it's okay. Kita terima dengan lapang dada, dengan Oke. hati yang bersyukur aja gitu. Nah, kalau Tapi kita, in ya. ya, Kalau tapi kita intinya ngomongin, ya silakan Bang. Sabuk itu belum akan kemana-mana. Sabuk itu masih akan tetap di saya. Iya, walaupun Brando banyak masukannya terus diserang maupun apa, Sabuk itu saya cuma mau pesan belum akan kemana-mana. Karena saya akan berlatih dengan giat untuk mempertahankan sabuk itu. Gitu. Oke. Nah, kalau ngomongin Brando sebenarnya nggak ada habisnya Bang, ya kan ya? Nggak ada habisnya. Iya, ya. Karena dari segi entertainnya dia juga punya gitu ya. Nah, kalau kita ngomongin fight-nya, Bang Billy kan sudah merasakan fight bersama Brando. Ngomongin kelebihan dan kelemahan Brando nih Bang. Oke, kalau jangkauan mungkin Bang Billy menang nih. Selain jangkauan. Apanya ini Bang? Maksudnya kelebihannya dia atau kelebihannya saya? Kelebihannya si Brando, kelebihan dan kelemahan si Brando. Kalau untuk kelebihan, Brando itu dia punya kelincahan yang lumayan bagus menurut saya, eksplosif bagus, terus semangat juangnya itu, pantang menyerahnya itu pokoknya mantap. Dia fighter yang bagus. Jadi saya tidak pernah juga meremehkan dia ya Bang. Walaupun dalam segi cyber kita mungkin ada hal-hal yang untuk mungkin meremehkan, tetapi sebenarnya kita nggak ada hal-hal yang perlu diremehkan. Karena setiap fighter itu punya ciri khasnya masing-masing, punya kelebihannya juga masing-masing. Kadangkala kita bisa keceplosan dengan hal-hal yang mungkin kita anggap remeh ya Bang. Jadi seperti itu. Untuk kelebihannya Brando itu bagus. Yang saya sudah bilang tadi. Seperti itu. Oke. Nah, Brando ini kan mengilas balik dengan sabuk. Brando ini sangat gebu-gebu untuk ngerebut sabuk dari Bang Billy gitu.
wah pasti bisa saya geser. Kemarin saya berhasil ngalahkan si Billy, pasti saya bisa lagi. Itu gimana itu Bang tanggapannya? Kita lihat aja nanti, kan belum rematch, belum belum Mm-mm. kelihatan, belum Mm-mm. kan juga baru sekali bertemu. Bisa saja nanti pembuktian kedua saya bisa membuktikan bahwa sabuk itu belum pindah. Oke, Intinya kita lihat saja nanti di oktagon seperti apa. oke. Kemudian seberapa siap untuk menghadapi Brando dalam arti kemarin pernah kalah dan ini harus menghadapinya lagi. Seberapa yakin mengalahkan Brando Mamana? Kalau ada 1000% yakin 1000% Bang. Karena saya Hmm. sudah tidak sabar juga ini mau fight sama dia. Jadi waktu kemarin saya kalah kan, Hmm. sekarang semangat dan api jiwa membara saya ini sudah pokoknya berkobar. Oke. Ingin balas lah hasil Hmm. kekalahan kemarin. Pokoknya Hmm. sudah sabar lah Bang. Oke. Tapi nggak ada trauma sama sekali ya menghadapi Brando, Bang? Pak, justru saya penasaran aja. Saya pokoknya penasaran, kemarin kenapa saya kalah itu aja. Hmm. Kemarin kalahnya itu sebetulnya salah strategi atau gimana sebenarnya emang, Bang? Kecolongan saya. Kecolongan, oke. Mungkin boleh nyampaikan pesan nih Bang. Bang Brando Mamana mungkin menyaksikan tayangan kita kali ini. Sampaikan pesan terbaik Bang Billy Pasulatan. Iya, buat Brando Mamana, sampai ketemu nanti tanggal 6 Februari. Tetap semangat latihan, saya tahu kamu juga pasti dengan lagi giat juga untuk berlatih karena yang kau kejar kan sabuk. Oke, sekarang saya juga sudah siap. Semoga kita sama-sama sehat, tidak ada cedera atau kita kena COVID. Pokoknya semua dalam keadaan aman, dalam keadaan baik-baik saja, dan fight kita nanti akan menjadi fight yang tidak akan terlupakan buat para pemirsa di Indonesia maupun di dunia. Nggak ngasih catatan penting untuk merebut sabuk itu harus seperti ini. Merebut sabuk versi Billy Pasulatan. Biar aja dia nanti, dia pikirkan sendiri bagaimana cara merebut sabuk dari saya. Saya nggak perlu bilang, nanti dia ketahuan. Kan Oke, siap. Oke, Bang Billy Pasulatan, mungkin terakhir ini boleh disampaikan kepada para sobat One Pride MMA yang menyaksikan juga undangannya mungkin untuk menyaksikan pertarungan hebat, rematch atau apa itu jenisnya, title fight dari seorang Billy Pasulatan dengan Brando supaya mereka juga nanti akan menyaksikan secara meriah. Baik walaupun mesti dari rumah ya Bang ya. iya, iya. Oke, buat sahabat pemirsa yang ada di tanah air Indonesia, jangan lupa tanggal 6 Februari 2021 saksikan saya Billy Pasulatan akan melawan Brando Mamana. Semoga fight ini akan menjadi fight yang spektakuler dan tidak akan terlupakan buat kalian semua. Dan harapan saya sabuk ini masih akan tetap jadi milik saya. Oke, siap. Terima kasih Bang Billy atas waktu dan kesempatannya. Oke Sobat One Pride MMA, itulah tadi obrolan saya dengan Bang Billy Pasulatan. Dan bagaimana persiapannya tadi sudah dijabarkan. Dan Bang Brando Mamana siap-siap untuk rematch dengan Billy Pasulatan. Buktikan omongannya di media sosial itu adalah benar. Oke Sobat One Pride MMA, sampai jumpa di obrolan-obrolan berikutnya hanya di One Pride MMA Podcast. Bye-bye.